Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Adrian dengan NPM 2316051092 dari kelas reguler D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resume dari buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi. Buku ini ditulis oleh Sunarso, MSI, Kus Edi Sartono, MSI, dan Sigit Dwi Kusrahmadi, MSI. Buku ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh UNY Press di Yogyakarta. Berikut adalah ringkasan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi. Kita mulai dari bab pertama. Bab pertama berjudul Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Bab ini menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Kemudian, pada bab kedua ini berjudul Hakikat Bangsa, Negara, dan Warga Negara. Bab ini menguraikan konsep dasar tentang bangsa, negara, dan warga negara. Dijelaskan juga bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Warga negara adalah individu yang memiliki hubungan hukum dengan negara. Kemudian bab ketiga berjudul Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Bab ini menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pembahasan mencakup hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peran negara dalam memastikan setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dan setara. Kemudian bab keempat yang berjudul Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani menjelaskan tentang pentingnya budaya demokrasi dalam membangun masyarakat madani yang berkeadilan. Demokrasi tidak hanya berarti kebebasan, tetapi juga tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, bab kelima berjudul Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Bab kelima ini membahas tentang perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam negara demokratis. Dijelaskan juga berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, serta tantangan dalam penegakannya di Indonesia. Kemudian pada bab ke-6 yang berjudul Konstitusi Negara, bab ini menguraikan tentang konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Pembahasan meliputi sejarah Undang-Undang Dasar 1945, perubahan-perubahan yang terjadi, serta pentingnya konstitusi dalam menjaga kestabilan negara dan melindungi hak-hak warga negara. Kemudian pada bab ke-7, Sistem Pemerintahan Indonesia. Bab ke-7 ini menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 yang mencakup pembagian kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dijelaskan juga tentang sistem presidensial yang dianut Indonesia serta fungsi dan peran dari masing-masing lembaga negara. Kemudian pada bab ke-8 yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Bab ke-8 ini membahas konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara menjadi landasan geopolitik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya pada bab ke-9 yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Geostrategi Indonesia. Bab ke-9 ini menguraikan tentang ketahanan nasional sebagai konsep dari geostrategi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dijelaskan juga berbagai aspek ketahanan nasional seperti ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian selanjutnya pada bab terakhir, bab ke-10 yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bab ke-10 ini membahas pengaruh dari globalisasi yang meliputi berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dijelaskan pula bagaimana globalisasi ini membawa pengaruh peluang dan tantangan di saat yang bersamaan bagi Indonesia, serta pentingnya adaptasi dan inovasi untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Menurut saya, buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan memahami hak dan kewajiban, khususnya bagi para mahasiswa, serta peran aktif dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan negara. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.